Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijrinat Sabita Zulfikar dengan NPM 6022119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Assessment Center. Selamat menyaksikan. Apa kalian tahu apa itu Assessment Center? Jadi, Assessment Center adalah suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada beberapa kegunaan dari Assessment Center. Yang pertama, seleksi calon karyawan. Jadi, Assessment Center sangat berperan sebagai instrumen evaluasi dalam proses perekrutan untuk menilai sejauh mana kandidat sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, baik dari segi kompetensi, teknis maupun perilaku. Melalui berbagai metode seperti simulasi situasi kerja, wawancara berbasis kompetensi, serta tes psikologis, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi dan karakter kandidat. Hal ini membuat proses seleksi menjadi lebih terstruktur dan objektif. Nah, yang kedua yaitu ada mapping atau profiling untuk individu development plan. Jadi, ACE juga berfungsi dalam proses pemetaan atau profiling karyawan untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu dikembangkan. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan individu yang spesifik dan tepat sasaran. Dengan begitu, perusahaan dapat membantu karyawan berkembang secara profesional dan meningkatkan kontribusinya di tempat kerja. Nah, yang ketiga ini ada seleksi untuk keperluan promosi jabatan. Jadi, Assessment Center ini mendukung proses promosi dengan memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap kesiapan seorang karyawan dalam mengemban peran yang lebih tinggi. Penilaian ini mencakup aspek kepemimpinan, kemampuan membuat keputusan, keterampilan interpersonal, serta kecakapan manajerial. Hasilnya membantu perusahaan mendapatkan keputusan untuk promosi yang lebih adil, berbasis data, dan tidak semata-mata berdasarkan masa kerja atau penilaian subjektif sendiri. Nah, selanjutnya juga ada berbagai pengukuran dalam Assessment Center ini. Yang pertama ada tes psikometri atau tes psikologi. Nah, mengukur berbagai aspek kognitif seperti logika dan kemampuan berpikir analitis serta kepribadian kandidat, misalnya melalui tes IQ, tes kepribadian, dan tes minat kerja. Nah, yang kedua ini ada simulasi. Jadi, merupakan situasi buatan yang meniru kondisi kerja nyata seperti role play, diskusi kelompok atau group discussion atau studi kasus. Tujuannya untuk melihat bagaimana peserta bertindak dalam situasi tertentu. Nah, jadi yang ketiga ini ada observasi. Jadi, asesor atau penilai mengamati langsung perilaku peserta selama aktivitas Assessment Center ini untuk menilai kompetensi seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ini atau yang terakhir ada wawancara berbasis kompetensi. Jadi wawancara ini berfokus pada pengalaman perilaku masa lalu untuk memprediksi kinerja di masa depan. Pertanyaannya biasanya menggali tindakan nyata yang pernah dilakukan peserta pada saat dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu kasus dan menjelaskan bagaimana Assessment Center ini berperan dalam kasus tersebut. Jadi, kasusnya ini tentang promosi jabatan untuk posisi manajerial. Jadi, sebuah perusahaan manufaktur sedang mengalami pertumbuhan pesat dan memerlukan jabatan manajer di berbagai departemen strategis. Ada beberapa kandidat internal yang dianggap potensinya berdasarkan kinerja sebelumnya. Namun, manajemen merasa kesulitan menentukan siapa yang paling siap dan cocok untuk mengemban tanggung jawab baru tersebut. Tantangan utamanya adalah memastikan promosi tidak semata-mata berdasarkan senioritas, melainkan benar-benar mencerminkan kesiapan, kompetensi, dan potensi kepemimpinan. Nah,
Dalam situasi seperti ini, assessment center menjadi solusi strategis. Perusahaan dapat mengundang para kandidat untuk mengikuti serangkaian tes simulasi kerja, seperti leaders group discussion, in basket exercise, and role play, yang dirancang menyerupai tantangan nyata dalam posisi manajerial. Melalui simulasi tersebut, asesor dapat menilai secara langsung kemampuan peserta dalam hal kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Nah, selain simulasi juga, assessment dapat dilengkapi dengan wawancara berbasis kompetensi dan tes psikometri untuk memahami kepribadian, motivasi, serta gaya kepemimpinan setiap kandidat. Kombinasi dari gambaran metode ini memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran holistik tentang potensi dan kesiapan masing-masing individu. Nah, hasil dari assessment center tersebut disajikan dalam bentuk laporan individual dan rekomendasi objektif yang membantu manajemen mengambil keputusan promosi secara lebih adil, transparan, dan berbasis data. Selain itu, kandidat yang belum terpilih pun tetap mendapatkan masukan berharga untuk mengembangkan dirinya ke depan, sehingga proses ini berkontribusi pada talent development jangka panjang di organisasi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.